Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Nanda Sekada dari Program Studi Olahraga Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Promosi Pemasaran Tempat Wisata Alam Gunung Pancar di Era New Normal. Baik, kemudian masuk ke latar belakang masalah. Poin pertama yaitu ada pariwisata di Indonesia mengalami penurunan pengunjung di masa pandemi seperti ini. Tentu saja pandemi COVID-19 sangat berdampak di sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, di mana banyak tempat wisata alam yang tutup. Tetapi, belakangan ini mulai banyak tempat wisata alam yang sudah boleh beroperasi dengan menjalankan standar protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya tempat wisata alam Gunung Pancar yang ada di Sentul. Kemudian poin kedua, masa pandemi menghambat promosi tempat wisata alam Gunung Pancar. Tentu saja hal ini juga berdampak kepada pihak pengelola untuk melakukan promosi tempat wisata alam Gunung Pancar yang sebelumnya bisa mengunjungi ke perusahaan-perusahaan ataupun ke sekolah-sekolahan. Karena pembatasan kegiatan yang diatur oleh pemerintah, pihak pengelola melakukan promosi lewat media yang lain, salah satunya media sosial. Kemudian poin ketiga, media sosial menjadi sarana promosi yang dilakukan PT Warna Wisata Indah di era new normal. Dengan adanya pembatasan kegiatan tersebut, media sosial menjadi sarana promosi pihak pengelola untuk mempromosikan tempat wisata alam Gunung Pancar di era new normal ini. Kemudian masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, menganalisis dan mengetahui pemanfaatan media sosial sebagai strategi promosi pemasaran tempat wisata alam Gunung Pancar di era new normal. Kemudian yang kedua, menganalisis strategi promosi yang dilakukan pihak pengelola dalam mengembangkan pemasaran tempat wisata alam Gunung Pancar di era new normal. Masuk ke kajian teoretik. Poin 1, media sosial. Menurut Kaplan dan Henlein, menjelaskan bahwa media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Kemudian, menurut Nasrullah, dalam buku yang berjudul Media Sosial, ada 6 kategori besar media sosial, yaitu 1. Social networking, kemudian 2. Ada blog, 3. Ada microblogging, 4. Media sharing, 5. Social bookmarking, 6. Wiki. Kemudian masuk poin 2 tentang promosi. Menurut Rangkuti, promosi adalah salah satu dari marketing mix yang sangat penting peranannya, sehingga merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan program promosi bila produknya ingin dikenal oleh konsumen secara luas dan sukses di pasar sasaran. Kemudian selanjutnya menurut Kotler, promosi adalah proses komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sekarang dan yang akan datang serta masyarakat. 3. Tentang strategi promosi. Mukijat dalam buku Manajemen Pemasaran, strategi promosi adalah kegiatan perusahaan untuk menggerakkan penjualan dengan mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada para konsumen. Kemudian selanjutnya, adapun menurut Lam, Hare, dan McDaniel, dalam buku pemasaran, strategi promosi adalah merencanakan penggunaan yang maksimal dari elemen-elemen promosi seperti perikanan, hubungan kepada masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Berikut adalah teori yang saya gunakan untuk penelitian ini. Menurut Philip Kotler, yaitu tentang marketing mix, ada 4 yang jadi poin utama, yaitu ada price, produk, promotion, dan place. Kemudian masuk ke poin 4, pemasaran. Kotler dan Keller pada tahun 2010 bahwasanya pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan di mana individu maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, memberikan penawaran, dan mempertukarkan produk dan jasa yang berbeda dengan orang lain. Kemudian, menurut Tamrin dan Francis, mengatakan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian yang kelima, pariwisata.
Menurut World Tourism Organization, definisi pariwisata adalah pergi dalam tanda kutip melampaui persepsi umum pariwisata sebagai hal yang terbatas pada kegiatan liburan saja, dan sebagai orang-orang yang berpergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan mereka selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk bersantai, bisnis, dan tujuan lain. Kemudian pariwisata adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian secara langsung berhubungan dengan masuknya orang-orang asing melalui jalur lalu lintas di suatu negara, kota, dan daerah tertentu. Kemudian yang keenam ada poin objek wisata. Menurut Wardiatna, objek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. Kemudian Ridwan pada tahun 2012 mengatakan bahwa pengertian objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kemudian yang ketiga, tempat wisata alam Gunung Pancar. Tempat wisata alam Gunung Pancar ini sendiri adalah salah satu objek wisata alam yang berada di Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jalan Desa Kampung Ciburial RT 03 RW 03, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut dapat dicapai melalui rute pintu keluar tol Sentul City, melalui perumahan Sentul City menuju lokasi Jungle Park, kemudian kantor desa Karangtengah, kemudian sampai di lokasi tempat wisata alam Gunung Pancar. Kondisi jalan sudah beraspal dan jarak dari pintu keluar tol Sentul City sampai ke lokasi sekitar 13 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kemudian masuk ke metodologi penelitian yang saya lakukan. Pertama, metode penelitian yang saya lakukan kualitatif. Kemudian jenis penelitiannya adalah deskriptif. Kemudian 3, teknik pengumpulan data yang saya lakukan observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Dan teknik analisis data yang saya melakukan reduksi data, kemudian model data, kemudian verifikasi kesimpulan atau menarik kesimpulan. Lalu untuk uji keabsahan data yang saya melakukan triangulasi sumber data. Kemudian hasil penelitian. PT Warna Wisata Indah memanfaatkan media sosial sebagai strategi promosi pemasaran. Di era normal ini, PT Warna Wisata Indah lebih memanfaatkan media sosial dan media website sebagai sarana untuk melakukan promosi tempat wisata alam Gunung Pancar. Kemudian yang kedua, strategi promosi pemasaran PT Warna Wisata Indah menentukan produk dan harga di era normal. PT Warna Wisata Indah menyediakan paket camping yang menyesuaikan aturan pemerintah dalam masa normal ini. Untuk harga tidak ada perubahan dari sebelum pandemi, karena tempat wisata alam Gunung Pancar ini dikelola langsung oleh pihak perhutani dan dibantu oleh swasta, yaitu PT Warna Wisata Indah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, strategi PT Warna Wisata Indah mengenai promosi di era normal. Selama masa pandemi ini, PT Warna Wisata Indah memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Kemudian, 4, strategi promosi pemasaran PT Warna Wisata Indah melihat tempat di era normal. Tempat wisata alam Gunung Pancar menyediakan area camping ground dan beberapa tempat wisata lainnya. Nah, berikut adalah beberapa media sosial yang dimiliki oleh pihak pengelola PT Warna Wisata Indah untuk melakukan promosi tempat wisata alam Gunung Pancar. Yang pertama ada Facebook, kedua ada website, ketiga ada YouTube, dan keempat ada Instagram. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi promosi yang dilakukan PT Warna Wisata Indah di masa pandemi dalam memasarkan tempat wisata alam Gunung Pancar menggunakan beberapa media sosial dan dibantu media website. Tempat wisata alam Gunung Pancar memiliki barisan pohon pinus yang jadi daya tarik wisatawan dan juga memiliki area camping ground dan beberapa tempat wisata lainnya. Selain itu, mereka menyediakan produk baru yang menyesuaikan peraturan pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani. Terima kasih.